menyampaikan juga persyaratan dari saya apabila ingin menunjuk saya sebagai kuasa hukum untuk melawan Farhad Abbas. Buruk, saya dibilang pengkhianat, sengkuni, ular kayak gitu, nggak apa-apa. Saya ikhlaskan untuk itu semuanya, alhamdulillah. Normatif tersebut, gitu, itu yang dijelaskan ke kami, gitu kan. Dan kita sih ya so far ya oke-oke aja, nggak ada masalah gitu. Cuman yang ada adalah salah paham, itu aja. Kalau ditanya saya, nah oleh sebab itu sudah benar. Di kesempatan video kali ini kita akan melihat seperti apa tanggapan Teh Novi usai Bryan Praneda mengundurkan diri, dan juga di sini tentunya menanggapi terkait hujatan para netizen ya yang mengatakan dirinya sengkuni, ular dan sebagainya. Dan di sini juga Densu mulai lagi menggandeng Jusuf Hamka. Dan di sini sebelumnya kita akan melihat nih tanggapan dari pengacara Firdaus Oyobo yang usai diminta nih kabarnya sih oleh tim pengacaranya Teh Novi ketika dia ini diminta menjadi kuasa hukumnya. Dan ini berbanding terbalik dengan Farhad Abbas ya, yang mana Farhad Abbas untuk melawan Densu di sini menggandeng pengacara lain seperti Alvin Lim. Justru di sini Firdaus Oyobo ini cukup ya, pengacaranya itu tidak banyak-banyak dalam menyelesaikan masalah ini. Kira-kira tanggapannya seperti apa mengenai uang donasi Agus juga? Apakah perlu dikembalikan ke Agus atau seperti apa? Ini tanggapan dari pengacara Firdaus Oyobo ketika diminta menjadi kuasa hukumnya Teh Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa kali timnya Novi, katanya mengatasnamakan timnya Novi, mengajak saya untuk bergabung menjadi kuasa hukum Novi pada perkara Agus. Sedih ya, Agus yang disiram air keras matanya. Jadi saya juga beberapa kali menyampaikan juga persyaratan dari saya apabila ingin menunjuk saya sebagai kuasa hukum untuk melawan Farhad Abbas. Saya sudah bilang bahwa saya siap-siap saja, tapi saya punya syarat. Satu, ya yang pertama itu saya tidak mau banyak pengacara, gitu loh. Boleh saya jadi kuasa hukum, saya tidak mau banyak pengacara, ya, karena saya nggak perlu banyak pengacara untuk melawan atau membela klien, nggak perlu banyak pengacara. Yang kedua, ya syarat yang kedua, kalau bisa uangnya Agus tidak dikembalikan. Tidak ada istilah pengembalian uang Agus. Itu ya. Yang ketiga, dana yang kita pakai untuk pengobatan Agus nanti, ya apabila Agusnya memang masih ngeyel melanjutkan ini ke permasalahan hukum, dana itu kita pakai untuk santunan yatim piatu dan sunatan massal, ya, serta santunan janda-janda terlantar. Seperti itu. Itu syarat, 3 syarat dari saya kalau mau menuju saya sebagai pengacara. Tidak ada pengembalian dana. Bila perlu kita tambah lagi donasi, kita buka donasi baru untuk acara tersebut biar makin rame. Gitu. Karena kalau mau menunjuk saya sebagai pengacara begitu, dan ada hal-hal lain lagi yang lebih kejam lagi kalau menunjuk saya sebagai pengacara. Itu aja. Kalaupun Novi ada pengacaranya, sudah ada pengacaranya katanya, boleh ya, saya jangan dijadikan sebagai pengacara tambahan, tapi boleh mereka bergabung dengan saya, seperti itu, ya. Karena melihat Novi kemarin ditunjuk-tunjuk, dipermalukan depan orang banyak, depan pengacaranya sendiri, lalu pengacaranya balik kanan membela Agus, jadi ini menurut saya udah luar biasa penghinaan yang didapati oleh Novi ya. Tapi nggak ada masalah. Itu aja syarat dari saya ya, untuk rekan-rekan atau kawan-kawan yang sering japri saya, ya sering masuk komal saya mengajak untuk bela Novi, itu seperti itu. Terima kasih. Saya siap membela Novi gratis ya, tidak bayar. Ya, tidak bayar ya. Ya, apalagi dibayar pakai uang santunan, saya nggak mau. Seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo. Saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyobo SMH CFL CCMK. Selalu berpikir positif dalam berkarya. Dan sebelumnya juga kemarin ya, di sini pengacara dari Teh Novi ya sudah jadi mantan pengacara, dan kabarnya ini saudara sebenarnya ya dengan Teh Novi. Ini Bryan Praneda ini memberikan penjelasan. Sebenarnya kemarin panjang banget ya untuk konferensi persnya, dan ini ya kira-kira beberapa cuplikan diantaranya seperti ini ketika dihujat oleh para netizen. Nggak apa-apa, mungkin
nggak apa-apa mungkin netizen akhirnya berpikiran buruk kepada saya, berprasangka buruk. Saya dibilang pengkhianat, songkuni, ular kayak gitu. Nggak apa-apa. Saya ikhlaskan untuk itu semuanya. Alhamdulillah. Ya kan, akan tapi saya tidak mau kondisi Novi menjadi buruk dan memperberat psikologisnya saat ini. Dia udah kasihan, dia udah penuh dengan tekanan kanan kiri, atas bawah, menekan semua kepada Novi. Saya kasihan untuk itu. Ya, saya prihatin untuk itu. Dan saya ingin agar supaya kasus ini dapat diselesaikan segera agar dia bisa konsentrasi membantu orang yang membutuhkan. Nah, netizen juga heran ya, kenapa di sini Brian ini ternyata kasihan sama Teh Novi tapi justru meninggalkannya saat masalah ini semakin membesar kayak gitu ya. Dan di sini juga kita akan lihat nih tanggapan dari Teh Novi sendiri dan didampingi salah seorang di sampingnya mengenai pengunduran diri Brian. Bang Brian mengundurkan diri sebagai pengacara. Teteh gimana Bang? Karena sudah berkomunikasi juga. Ya kalau berkomunikasi, aku mewakili Teteh secara individu sudah berkomunikasi kepada Om. Kita saling bermohonan maaf lah ya atas segala salah pahaman atau segala macam yang terjadi. Pada intinya sih dari Teteh sendiri nggak ada masalah lah gitu kan ya gitu ya. Cuma teman-teman media bisa ini aja nilai sendiri aja. Intinya saya pribadi mungkin ada pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak suka pada saya WO, tapi itu semua kehendak saya, bukan kehendak siapapun. Saya minta maaf. Tapi Mungkin boleh dijelaskan dulu tadi yang gerak klausul 7 turunan itu. Klausul 7 turunan itu kan nggak ada. Dari Bang 7 Parat turunan itu kan memang postingan Bang Densu ya, ada 7 turunan gitu ya. Jadi yang dimaksud klausul itu adalah kenapa akan open donasi lagi karena dananya habis. Sebenarnya gini, perspektif yang waktu itu Om jelaskan ke kami itu, ini dalam pengobatan Mas Agus itu ada 3 kondisi ya. Kondisi pertama, ini kan duit yang ada 1,3 M. Kondisi pertama, kalau pengobatannya hanya 100 juta, sisanya buat apa? Kondisi kedua, kalau pengobatannya pas 1,3, oke, nggak ada masalah. Kondisi ketiga, kalau pengobatannya sampai lebih dari 1,3 M, akan seperti apa kekurangannya? Itu maksud dari pasal normatif tersebut. Gitu. Itu yang dijelaskan ke kami gitu kan. Dan kita sih ya so far ya oke-oke aja, nggak ada masalah gitu kan. Kalau memang itu mau dimasukin sama Om, tapi kita sebenarnya dari yayasan kita udah tahu itu habisnya akan berapa, karena rencana tindakannya kan udah kita pegang. Yang di JC Yang di JC 100 sampai 200 juta. Iya, itu kita udah tahu. Gitu. nah ini kan Bang Parat juga membantah Bang soal klausul itu kan bukan dia yang bikin dari pihak Novi katanya. Kita nggak tahu lah kalau hal itu, tapi memang sepengetahuan saya sebelum Om membuat draft itu, Bang Farhad itu sempat menghubungi saya minta nomor telepon Om Brian. Ketika ada komunikasi itu terciptalah itu, gitu kan ya, itu kita juga nggak tahu. Karena waktu mediasi pertama itu cuma ada 2 kesepakatan, Iya. 1 dan 2 itu aja. Yang di Gedung Juang kan ada 2 poin. Tapi setelah Teteh sama aku ke Kemensos kan kemudian harusnya berubah sesuai dengan arahan atau aturan yang berlaku kan gitu. Itu masyarakat untuk membantu orang lain. Kalau menurut Pak Yusuf arahnya kemana baiknya? Arahnya duduk islah bersama sesuai arahan Pak Menteri, ya kan, islah, karena potensi yang ada menurut saya luar biasa. Ini kesetiakawanan sosial yang dibentuk secara mendadak, tidak by design, bisa mengumpulkan dana dalam sekian minggu jadi 1,5 miliar, ini luar biasa. Bahkan tadi Pak Menteri, siapa yang bilang, Pak Menteri bilang ada satu organisasi yang mengumpulkan dana yang luar biasa. Habis subuh itu banyak orang 5.000, tapi dia yang penyumbangnya banyak, jadi luar biasa. Jadi dalam hal ini saya melihatnya, maaf, semua pihak itu saya anggap anak-anak saya. Semua nggak ada yang salah, semua benar. Cuman yang ada adalah salah paham. Itu aja. Kalau ditanya saya, nah oleh sebab itu sudah benar. Kita tabayun ke pemerintah, kita serahkan kepada pemerintah apa arahannya, ya. Densu ini udah kayak adik saya, Farhad juga udah kayak adik saya, Agus Salim juga saya anggap kayak adik saya. Jadi semua nggak ada masalah. Saya pikir bisa diselesaikan. Saya punya rasa optimis. Yang penting naik-watulnya dulu. Kalau naik-watulnya baik, naik-watulnya ikhlas, kun fayakun, selesai. Jangan bikin gaduh. Kita mau membangun negeri. Ini kita dukung program Pak Prabowo. Cepat-cepat selesaikan ini. Ya, itulah beberapa cuplikan dari pengacara Firdaus Eobo, Brian, Teh Novi, kuasa hukumnya, dan Densu bersama Jusuf Hamka.
Ya tentunya ini masalah pastinya semakin melebar ya, karena di sini sendiri menjadi 3 bagian ya. Ada yang menjadi kuasa hukum donatur, Pablo, Densu juga ini dengan Tenopi, kemudian Agus. Nah ternyata ini menjadi 3 bagian itu. Pablo juga di sini akan memasukkan nama Densu ya dalam perkaranya, tapi bukan berarti dalam hukum pidana ya, tapi dalam perdata. Pokoknya kayak gitu deh kalau dijelaskan, ini bakalan banyak yang gagal paham pokoknya. Banyak netizen juga di TikTok seperti itu, gagal paham kenapa Densu dimasukkan dalam hukum perdata gitu ya oleh Pablo juga. Nah, nanti kita akan lihat ya ke depannya seperti apa. Gimana reaksi kalian mengenai beberapa cuplikan video ini? Tulis saja di kolom komentar.